Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ummahat akhwati fillah? Alhamdulillah sehat saja. Semoga Ustazah dan keluarga juga sehat semua untuk teman-teman semua. Dan alhamdulillah sehat semua ya. Oke, kita mulai ya, Din. Sambil nunggu yang lain masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji zat Allah yang maha sempurna dan kita berlindung dari segala keburukan diri kami, dari diri kita sendiri. Wa min sayyiati amalina, dan barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk baginya, maka tiada satu orang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiada satu orang pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kita pun bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Semoga salawat beserta salam selalu curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, juga para tabi'in, dan semoga sampai kepada kita semua yang selalu mengikuti jalan beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah akhwati ummahati fillah, pada hari ini masih di momen Syawal. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi, ya, di waktu pagi ba'da subuh, yang mana salah satu waktu yang istimewa gitu. Kenapa istimewa? Karena sudah masyhur ya, waktu subuh itu adalah waktu yang didoakan keberkahan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, berdoa ya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Masya Allah ya. Jadi sangat sayang sekali ketika waktu pagi kita, waktu subuh kita tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena tentunya kita tidak akan mendapatkan keberkahan ya dari doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau orang tua zaman dulu suka gini ya bilangnya, nggak boleh tidur ba'da subuh gitu ya. Kenapa? Karena rizkinya nanti dipatok ayam. Ya, jadi maksudnya bukan rizki kita dimakan ayam, bukan, tetapi kita nggak bakal mendapatkan keberkahan. Ya, maka waktu pagi itu sangat menentukan hari kita untuk siangnya gitu, untuk malamnya lagi. Karena sayang sekalinya, kenapa? Orang lain ada yang cari ilmu misalkan, ada juga yang mencari nafkah gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita hanya tidur atau melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka naudzubillah min dzalik, maka tidak berkah gitu ya, tidak akan mendapatkan keberkahan dari waktu pagi kita. Baik akhwati fillah, alhamdulillah pada pagi ini kita sudah masuk surat Al-A'la. Insyaallah sudah ada di layar semuanya akhwat. Sudah jelas? Soalnya di sini lagi hujan dari semalam ya. Mudah-mudahan sinyalnya kuat. Suaranya juga jelas. Apa putus-putus? Jelas Ustazah. Jelas ya. Ustazah. Saya izin kita seperti biasa memulai dengan tilawah dulu ya. Tahsin, sama-sama kita mencari keberkahan dari apa yang kita baca ya, dari Al-Qur'an ini. Karena Al-Qur'an yang ada di rumah kita masing-masing, bahkan ada di HP misalkan ya, bahkan yang sudah kita hafal berapa surat pun itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena kalau kita berdoa ya habis baca Quran suka ada ya, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Di situ ada kata, ya Allah rizkikan kami membaca Al-Qur'an di waktu siang dan malam kita. Sehingga di situ ketika kita bisa membaca Al-Qur'an hari ini, pagi ini, itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala.
Boleh dibuka mikrofonnya, akhwatifillah, sama-sama kita bertalaki ya, tahsin bersama. Bukan berarti saya bisa juga ya, insya Allah sama-sama saya pun belajar di sini. Kalaupun ada yang salah atau perlu diperbaiki boleh tegur ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Jadi pada huruf kha ini nggak sama kayak ha ya, nggak ah, tapi ada ah. Kalau sebenarnya kayak ngorok tapi nggak ngorok banget ya. Ah. Kalau untuk latihan coba kita gitu ya, ada ngoroknya ho, tapi jangan terlalu berlebihan ya. Jadi dibedakan dengan huruf ha. Kalau ah itu huruf ha. Kalau kha ah. Walladzi akhrajal mar'a. Silakan. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghusaan ahwa. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma syaa Allah. Illa ma Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allahumma barik. Allahumma arhamna bil Quran. Amin ya rabbal alamin. Semoga setiap huruf yang kita baca menjadi bekal kita ya, karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran itu pahalanya dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada isi kandungan atau di sini muqaddimah ya untuk surat Al-A'la. Surat Al-A'la ini untuk kategorinya atau masuk makiyah atau madaniyah, di sini ada dua pendapat para ulama ya. Ada yang mengatakan bahwa surat Al-A'la ini adalah bagian makiyah atau surat yang diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari kota Makkah ke Madinah. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa surat Al-A'la ini adalah bagian dari periode makiyah atau yang diturunkan setelah Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ini gimana dong gitu? Yang mana yang benar gitu? Dan setiap ulama pun ada dalilnya. Ya. Kata ulama yang mengatakan bahwa Al-A'la ini adalah bagian madaniyah, karena dalam surat Al-A'la ini ada ayat tentang qad aflaha man tazakka. Nanti kita akan bahas ya. Jadi kata para ulama, tazakka di sini adalah perintah zakat. Sedangkan perintah zakat itu belum ada ketika Rasulullah berada di Mekah.
Baru ada perintah zakat itu di mana berarti? Baru ada di Madinah. Jadi kalau di Mekah perintahnya tentang tauhid, tentang ibadah kepada Allah, tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, baru perintah zakat. Kalau sholat sebelum berangkat ke Madinah udah ada ya. Kemudian tentang larangan khomer, tentang jilbab juga itu baru ada ketika Rasulullah di Madinah. Zakat juga itu ada di Madinah sehingga menjadi dalil qad aflaha man tazakka. Itu adalah dalil bahwa zakat itu ada di Madinah sehingga surat Al-A'la adalah bagian dari Madaniyah. Itu pendapat pertama. Kemudian pendapat kedua yang mengatakan bahwa Al-A'la ini Makkiyah. Kenapa? Karena ada suatu riwayat yang sahih bahwasanya para sahabat, ya, salah satunya adalah Al-Barra bin Azib. Beliau sudah menghafalkan surat Al-A'la sebelum baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke kota Madinah. Jadi pas Rasulullah masih di Mekah, ada beberapa utusan yang Rasulullah utus ke kota Madinah untuk menyampaikan Islam, menyampaikan Al-Quran, bahkan menyampaikan surat Al-A'la kepada ahli Madinah, yaitu sahabat Ansor, gitu ya. Dan Al-Barra bin Azib, Masya Allah ya, dengan sangat rindunya kepada baginda Nabi SAW, beliau sudah menghafal Al-A'la, sehingga anak-anak di kota Madinah pun itu sudah menghafal surat Al-A'la yang disampaikan oleh utusan-utusan baginda Nabi SAW, sehingga dari situ menjadi dalil bahwa surat Al-A'la ini sudah diturunkan di kota Mekah atau masuk pada periode Makkiyah. Sehingga yang paling kuat pendapatnya itu pendapat kedua, yaitu apa? Surat Al-A'la masuk pada bagian periode Makkiyah. Bisa dipahami Ummahat Akhwati Fillah sampai sini? Ya, jadi Masya Allah ya, jadi perbedaan pendapat ulama itu bukan hanya dalam fikih saja gitu ya, tapi dalam ilmu Al-Quran pun ada perbedaan, tetapi perbedaan ini bukan untuk memecah belah umat Islam gitu, tetapi menjadi rahmat ya, kasih sayang Allah kepada kita semua. Kemudian di sini ada keutamaan dari surat Al-A'la. Ada dalil pertama, kapan kita baca surat Al-A'la? Jadi Ummahat Akhwati Fillah kalau bingung, kita pengen ngafal tapi dari mana dulu ya, misalkan ya. Ya udah, yang penting kita ngafalin juz 30 gitu ya, yang pendek-pendek dulu. Jadi yang bisa sering kita baca ketika sholat. Karena paling rajin kita baca ketika sholat surat apa nih? Boleh jawaban jujur Ummahat. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Masya Allah. Ikhlas banget ya ngerti Isti ya. Ikhlas, pokoknya Al-Ikhlas aja ya. Udah sholat subuh Al-Ikhlas lagi, nanti zuhur Al-Ikhlas lagi, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa ya, ketika kita sudah belajar tafsirnya juga itu luar biasa ya. Karena kata Rasulullah, ka'annahu sulusul Quran, 1/3 Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan khatam 30 juz. Yang penting yang penting paham, tahu atas keutamaannya gitu ya, Masya Allah. Kita surat favorit Al-Ikhlas, ya udah kita kali-kali gantilah gitu ya, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Ini ada dalil pertama ya, dalam hadis Bukhari Muslim. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u fil witri. Nah, Rasulullah itu suka baca ketika witir. Jadi kalau udah tahajud misalkan ya, kita baca witir. Baca apa nih baginda Nabi? Bisa bihis rabbikal a'la. Jadi kalau udah witir, kalau udah tahajud misalkan, kemudian ditutup dengan witir, beliau selalu membaca surah Al-A'la ini. Wa qul ya ayyuhal kafirun, dan surat qul ya ayyuhal kafirun, dan qul huwallahu ahad. Jadi ada 3 surat yang Rasulullah baca. Misalnya kita witir kan 3 rakaat ya. Rakaat pertama dengan Al-A'la, rakaat kedua dengan Al-Kafirun, baru rakaat ketiga dengan qul huwallahu ahad. Jadi boleh ya, Masya Allah, dapat pahala baca Quran, juga dapat pahala mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi minimal hafalin deh gitu ya, hafalin surah Al-A'la. Kemudian kapan lagi Rasulullah membaca Al-A'la ini? Dalil kedua, karena Rasulullah SAW yaqra'u fil jumu'ah fil idain ya, bisabbihi isma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Rasulullah suka membaca surat Al-A'la itu ketika yang pertama sholat Jumat dan 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi yang kemarin kita sudah bahas tentang Al-Ghasyiyah. Nah ini ada temennya nih ya, bukan hanya Al-Ghasyiyah saja, tetapi Rasulullah pun selalu membaca surah Al-A'la. Kemudian dalil yang lain yang tidak ditulis di sini ya, salah satunya dalam tafsir Al-Lail juga kita pernah bahas.
bahwa Rasulullah pernah menganjurkan kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz bin Jabal pernah mengimami sebuah kaumnya di kampung halamannya. Di waktu sholat Isya, beliau mengimami surat Al-Baqarah. Subhanallah ya. Sholat Isya, imamnya baca surah Al-Baqarah. Ada yang masih ingat ya tentang ini? Kemudian ternyata ada seorang makmum yang nggak kuat. Ya Allah, baca surat Al-Baqarah. Akhirnya dia berniat dalam hati mau mufarokoh, yaitu memisahkan diri dari imam. Karena saya nggak kuat. Sehingga dia memisahkan diri dari Mu'adz bin Jabal, sholat sendirian. Kemudian kalau makmum yang lain ngikut sama Mu'adz bin Jabal sampai selesai. Ketika kabar itu sampai kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, ada seseorang tuh, dia mufarokoh, dia memisahkan diri dari engkau. Kemudian kata Mu'adz, oh dia orang munafik, hanya dia orang munafik. Nah orang tersebut nggak terima disebut munafik sama Mu'adz bin Jabal. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat ini, oleh makmum ini, dia langsung ngadu sama Rasulullah SAW. Ya Rasul, Mu'adz tuh gitu ya, dia ngimamin kita Al-Baqarah malam-malam. Kira-kira kuat nggak kita Al-Baqarah dalam waktu ba'da sholat Isya? Kita nggak kuat ya, Masya Allah ya. Ini kata makmum ini, ya Rasul dia Mu'adz mengimami kita dengan Al-Baqarah, kita nggak kuat. Sehingga saya mau farokoh. Karena di antara kami ada yang siang harinya kita kerja. Kita menyirami tanaman kurma gitu ya. Dahulu kan nggak ada semprotan kayak saat ini. Ketika akan menyiram tanaman, mereka membutuhkan dari sumur gitu ya, sumur dan sulit gitu, capek sekali. Sedangkan Mu'adz baca Al-Baqarah. Kemudian Mu'adz bilang aku adalah orang munafik. Gitu. Saya kesinggung gitu. Kemudian kata Rasulullah SAW langsung dipanggil, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, masya Allah ya. Afatanun anta? Maksudnya apa? Apakah kamu pengen bikin fitnah dalam agama ini gitu ya? Nggak boleh panjang-panjang kalau menjadi imam sholat Isya. Apalagi sholat fardu itu kalau kita tahu makmumnya adalah orang-orang yang lemah gitu, orang-orang yang nggak kuat, jangan baca yang panjang. Jika kata Rasulullah, faqra bismi rabbikal ladzi faqra bisabbihisma rabbikal a'la. Maka bacalah al-a'la. Jadi ini pun jadi dalil bahwa kalau sholat Isya itu baca surah al-a'la. Jadi random atau ya jangan kulhu terus ya. Kali-kali al-a'la, ya kali-kali al-ghasyiyah. Begitupun kita kalau kaum ummahat, kaum akhwat, kan kita nggak Jumatan, ya. Gimana dong gitu. Maka kalau kita sholat sendirian di rumah atau ada makmum kita, anak kita atau keluarga kita yang di rumah, coba di hari Jumat kita paksakan ya hari ba'da subuhnya atau sholat subuhnya kita baca sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian dalil yang lain satu lagi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai surat Al-A'la. Masya Allah, kita kan umatnya Rasul ya. Apapun yang disukai Rasul, kita pun harus suka, ya harus suka. Jadi surat Al-A'la adalah salah satu surat yang dicintai. Bukan berarti surat yang lain nggak disukai, bukan begitu. Tapi yang paling sering dibaca oleh baginda Nabi ini adalah surat Al-A'la. Oke, kita masuk pada tafsir ya. Kenapa? Al-A'la ini sangat dicintai oleh Rasulullah. Bahkan dalam beberapa waktu Rasulullah menganjurkan para sahabatnya pun membaca Al-A'la. Dan kepada kita pun sebagai umatnya, coba baca Al-A'la. Masya Allah ya. Baik, kita masuk pada tafsir ayat pertama. Akhwatifillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih. Dari kata subhanallah. Kita kan suka bilang subhanallah, maha suci Allah. Sabbihisma rabbikal a'la. Kata Allah, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Masya Allah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu sabbih adalah fi'il amr, kata perintah. Maka kata perintah itu dalam kaidah bahasa Arab berarti kita wajib ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian di sini ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qara'a sabbihisma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la. Ya, oke, di sini bacaan apa nih kalau kita salat? Pas lagi ngapain kita baca subhana rabbiyal a'la? Sujud, Masya Allah ya. Jadi kata Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ketika baca
baca ini ya, sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Rasulullah langsung mengatakan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Bagaimana kalau kita mendengar bacaan ini? Sama, kita pun harus membaca subhana rabbiyal a'la. Allah maha tinggi. Sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini Rasulullah sangat mencintai surat Al-A'la ini. Kenapa? Karena surat ini tentang mensucikan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini makna sabbaha bertasbih. Jadi sabbaha berasal dari kata tasbih. Kita suka baca tasbih ya, maksudnya intinya mensucikan Allah ya. Mensucikan Allah dari segala kekurangan, menetapkan bahwa Allah yang maha sempurna ya, tiada kekurangan dalam zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di sini tasbih bukan hanya mengatakan subhanallah, tetapi juga ditekadkan dalam hati kita, yakini Allah maha sempurna, Allah maha terpuji gitu ya. Kemudian dalam perbuatannya kita tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam tafsir yang lain juga dikatakan bahwa di sini sabbihisma rabbikal a'la, mensucikan nama Allah subhanahu wa ta'ala seperti apa gitu ya. Sehingga karena dalam tafsir Imam Ibnu Athiyah, beliau mengatakan bahwa dalam ayat ini itu orang-orang jahiliyah di Mekah, karena ini kan tadi secara jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa Al-A'la ini turun di Mekah ya, atau periode Makkiyah sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena orang-orang jahiliyah terdahulu, mereka menamakan berhala-berhalanya seperti nama Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, ada yang tahu nggak Ummahat Akhwati Fillah? Nama berhala yang terkenal di bangsa jahiliyah. Mungkin Ustazah Ifti. Dalam Quran ada 3 nama yang disebutin. Yang pertama apa? Iya, oke. Umi Endang mungkin tahu nggak? Ada Ustazah Fitri di sini. Hubal. Apa lagi? Lata. Terus apa lagi? Manat. Apa lagi? Masya Allah. Umi Endang ya. Lata, Manat, Uzza. Oke. Nah, coba kita perhatikan kata-kata ini ya. Karena kan ini ketika periode Mekah gitu ya. Belum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Lata. Nah, orang-orang jahiliyah menamakan Tuhannya sebagai Lata, ya. Lata itu dalam bahasa Arab asal katanya dari kata ilahun. Ilahun. Jadi mereka ATM. ATM itu apa? Amati, tiru, modifikasi gitu ya. Jadi mereka ngasih nama berhalanya dari nama ilah. Lata itu dari kata ilah, Tuhan. Kan Allah Subhanahu wa taala dari kata ilah. Sembahan gitu. Kemudian Manat, kira-kira dari nama Allah yang mana nih? Manat. Dalam Asmaul Husna apa? Al-Mannan. Ada yang tahu Al-Mannan? Dalam Asmaul Husna ada ya? Al-Mannan artinya Allah yang maha memberikan karunia. Al-Mannan. Kalau Uzza, kira-kira dari nama Allah yang mana? Uzza. Ada yang tahu? Aziz. Masya Allah, Sahih Umi Yusna, Aziz, Allah maha perkasa. Jadi mereka tuh enggak apa ya, enggak apa Mi, enggak pinter ya, masa ngasih nama Tuhannya dari dimodifikasi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Lata, Manat, Uzza, naudzubillahi min dzalik. Maka kata Allah, sabbihisma rabbikal a'la. Jangan samakan berhala kalian itu dengan nama aku gitu. Jangan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lata dari ilah, Manat dari Al-Mannan, Al-Uzza dari Aziz. Naudzubillahi min dzalik. Ini pendapat pertama ya. Pendapat kedua, jangan sampai kalian menyebut nama Allah ketika akan maksiat. Naudzubillahi min dzalik. Karena kebiasaan bangsa jahiliyah pun mereka ketika akan minum khamr baca apa Mi? Bismillah. Astagfirullah ya. Nah ini pelajaran juga untuk kita juga umatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai mau maksiat baca Bismillah. Alhamdulillah ya naudzubillah. Saya mau ngomongin orang Bismillah dulu. Atau saya mau pasang togel misalkan naudzubillah ya. Baca Bismillah.
Mau pacaran bismillah gitu, naudzubillah min dzalik. Nah, ini pun adalah tafsiran bahwa tidak boleh ketika kita bermaksiat, yaitu dengan menyebut nama Allah, ini sama dengan kita mengotori nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiganya, begitupun sabbihisma rabbikal a'la. Di sini mensucikan nama Allah. Ya, dari segi dohirnya ya, namanya pun kita nggak boleh ya. Misalkan menamai anak-anak kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Misalkan namanya, naudzubillah ada namanya Allah, itu nggak boleh. Kalau misalkan ditambahkan Abdun boleh. Jadi Abdullah gitu ya. Kemudian Aziz juga nggak boleh, tapi kalau ditambahkan Abdul boleh. Abdul Aziz, hambanya Allah. Al-Manan juga nggak boleh, tapi kalau kita tambahkan Abdun boleh, Abdul Manan bisa. Dan sebagainya. Mensucikan nama Allah. Begitupun dalam hukum fikih nggak boleh kita misalkan menyimpan Al-Quran, menyimpan sesuatu yang ada nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada lafaz bismillah misalkan ya, terus tergeletak di lantai kita biarin, nggak boleh juga. Kita simpan di tempat yang selayaknya. Al-Quran simpan di tempat yang layak gitu ya. Kemudian juga adab-adabnya nggak boleh memasukkan yang ada nama Allahnya ke dalam kamar mandi gitu. Makanya di tas itu kalau ada mushaf Al-Quran dalam tas kita, titipkan dulu gitu. Atau amannya udah jangan bawa Quran ketika perjalanan, itu disimpan di tempat yang lain aja, jangan di tas yang pribadi. Takutnya kalau mau masuk ke kamar mandi kita bawa mushaf. Kemudian di pakaian kita misalkan ada namanya siapa, ada lafaz Allahnya, itu pun tidak diperkenankan dibawa ke dalam toilet. Itu pun sabbihisma rabbikal a'la, sucikan nama Tuhanmu dalam kondisi apapun, ya, nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Masya Allah ada sebuah kisah yang sudah viral ya, atau terkenal, tapi udah sampai apa belum kepada Ummahati Fillah, itu namanya adalah Bishr bin Harithah. Bishr ibn Harithah. Beliau itu adalah salah satu ulama yang harum namanya ya di dunia dan akhirat, Masya Allah. Maksudnya udah terkenal ulama yang faqih ya dalam ilmu fikihnya. Pernah ditanya oleh seseorang, wahai Bishr bin Harithah, kamu kenapa sangat terkenal gitu ya, nama kamu sangat harum, Masya Allah. Kemudian jawaban Bishr katanya, dulu aku pernah menemukan lafaz Bismillah di jalanan. Lah, mungkin ada kertas robek, kemudian ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ada lafaz Allah. Sehingga aku ambil kertas tersebut, kemudian aku bersihkan, dibasuh gitu mungkinnya dari kain atau alam dari apa, aku bersihkan. Kemudian dalam dompetku hanya ada uang sekitar 2 dirham. Dirham itu kan perak ya, kalau dinar emas, kalau dirham perak. Kalau perak kan saat ini berapa tuh 1 dirhamnya? 1 gramnya berapa dirham? Murah lah ya gitu ya, sekitar 16.000 atau 10.000, murah. Aku hanya punya uang sedikit gitu, sehingga aku belikan untuk parfum, Masya Allah ya. Yang tadi ada lafaz Bismillahnya, aku berikan parfum. Masya Allah. Saking sangat cinta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nggak mau nama Allah dalam keadaan kotor. Sehingga ketika aku tidur, kata Masya Allah, dia bermimpi ada yang memanggil. Wahai Bishr bin Harithah, qad tatayyabta ismi, ya, ismallah. Engkau telah memberikan wewangian pada nama Allah Subhanahu wa taala, faqad tatayyabta fid dunya wal akhirah. Maka engkau akan diwangikan namamu di dunia dan akhirat. Masya Allah ya. Jadi seorang kekasih Allah ketika dia memang benar-benar ya, bukan hanya nggak enak masa ada lafaz Allah tergeletak, masa ada Quran, bukan hanya nggak enak, tapi memang benar-benar dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga bukan hanya tentang namanya saja, tetapi kata para ulama tentang sabbihisma rabbikal a'la, sucikan nama Tuhanmu kapan? Ketika kita merasakan dalam diri kita sesuatu kekurangan. Misalkan, ya Allah kok nggak adil ya, saya kok begini, orang lain begitu. Pernah nggak kita seperti itu? Jadi dia lihat orang lain kok lebih unggul dari saya, misalkan. Maka kata Allah, sabbihisma rabbikal a'la. Katakan subhanallah. Kamu bisa berkata kata saat ini, kamu masih bisa bernafas saat ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang gitu ya, kita terlalu silau dengan apa yang dimiliki orang lain sehingga lupa apa yang telah Allah berikan kepada kita.
hari ini kita bisa belajar, hari ini kita masih punya makanan. Tetapi tetap kadang kita selalu melihat apa yang dimiliki orang lain. Maka kata Allah, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama Tuhanmu. Jangan sampai kamu mengeluh. Padahal Allah tidak pernah tidak pernah memberikan sesuatu yang kita tidak butuhkan ya. Allah kasih kita bernafas hari ini, kita butuh untuk bernafas. Hari ini kita masih diberikan makan sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan sama Allah masih kita diberikan waktu untuk belajar. Ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Karena orang-orang yang tidak mensucikan Allah, salah satunya adalah orang-orang Yahudi. Ya diabadikan dalam surah Al-Maidah ayat 60, boleh dicek ya akhwati fillah. Kalau salah mungkin nanti boleh dikabarin ayatnya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah qullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Allah mengabarkan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang Yahudi yang di saat ini di Palestina tuh, Israel ya. Mereka pernah bilang gini, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi berkata, yadullahi maghlulah, bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka mengatakan Allah itu pelit. Kata orang Yahudi. Walu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan, tapi sebenarnya zat Allah, kekuasaan Allah itu maha luas. Ya. Tetapi orang-orang Yahudi mereka mengatakan hal yang tidak pantas. Maka kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Jadi dalam Islam itu kalau kita melihat sesuatu yang kurang mengenakan itu jangan mengatakan Masya Allah, tapi subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Allah, walu'inu bima qalu, dengan perkataan mereka itu, karena mereka bilang Allah pelit, Allah laknat mereka, sehingga yang sebenarnya pelit itu adalah orang-orang Yahudi. Ya, sesungguhnya yang paling pelit adalah orang Yahudi. Ternyata terbukti saat ini. Ya, ketika ada tahanan atau tawanan orang-orang Palestina, orang-orang Muslim ya, yang ditahan oleh orang-orang Israel atau Yahudi tersebut, ternyata mereka nggak diberi makan gitu kan. Bahkan satu hari itu hanya sepotong roti, katanya. Bayangkan, sepotong roti untuk dalam waktu satu hari. Dan diberikannya dilempar seperti pada hewan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu adalah mensucikan zat Allah Subhanahu wa taala dari sifat kekurangan, karena orang-orang Yahudi mengatakan sifat-sifat Allah yang sangat buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sabbihis rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita masuk ayat kedua. Kemudian kata Allah, alladzi khalaqa fasawwa. Kata Allah, yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Yakni Allah telah menciptakan makhluk. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan dalam bentuk yang sempurna. Masya Allah ya, dan dibahas dalam surah Atin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu Allah ciptakan dalam keadaan paling sempurna. Coba kita lihat kalau ada cermin. Coba kita lihat di wajah kita sendiri gitu ya. Allah kasih mata sempurna ya. Allah kasih hidung, Allah kasih mulut. Bahkan saat ini kita bisa mendengarkan kajian itu dengan telinga kita. Subhanallah ya. Allah berikan sempurna. Tapi kadang kita tidak bersyukur. Ya Allah ciptakan semuanya, bukan hanya manusia. Langit dengan sempurnanya tanpa retak. Ya, kita sudah tadabbur juga tentang langit yang Allah ciptakan luar biasa. Bumi yang kita pijak bisa tumbuh segala macam, apalagi di Indonesia ya. Bahkan kayu aja bisa tumbuh, betul ya. Ada daun sampe, daun singkong aja tumbuh, Masya Allah. Tubuh kita, kemudian hewan-hewan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disempurnakan, sempurna bentuknya, sempurna fungsinya, sempurna keseimbangannya. Bahkan kalau kita hitung gitu, detak jantung kita dalam sehari berapa ratus kali, berapa ribu kali. Kemudian mata kita mengedip berapa kali dalam sehari, ada yang pernah ngitung nggak? Nggak kehitung tuh ya. Subhanallah. Dari kita hidup sampai saat ini kayaknya kalau kita hitung nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya kata Allah, kalau kalian menghitung nikmatku nggak bakal terhitung. Maka kita bersyukur atas segala nikmat hari ini gitu ya. Sehingga ketika di alam akhirat kita pun tidak termasuk orang-orang yang kufur nikmat. A'udzubillahi min dzalik. Alladzi khalaqa
fasawwa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ayat ketiga, walladzi qaddara fahada, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberikan petunjuk. Allah sudah memberikan kadarnya masing-masing. Gitu. Kemudian kata Imam Mujahid, ini salah satu tabi'in ya. Tabi'in itu adalah orang yang bertemu dengan sahabat, kemudian dia pun wafat dalam keadaan beriman. Kalau sahabat itu kan definisinya dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian juga wafat dalam keadaan beriman. Nah ini Mujahid adalah salah satu tabi'in. Beliau menafsirkan tentang ayat walladzi qaddara fahada, bahwa makna yang dimaksud adalah yang memberi petunjuk kepada manusia untuk celaka dan bahagia, dan memberi petunjuk kepada hewan ternak untuk memakan makanannya di padang-padang tempat pengembalanya. Masya Allah ya, kita kalau lihat kambing, misalkan baru lahir, kita nggak usah ngajarin dia untuk menyusu ke ibunya kan, tapi secara otomatis dia langsung menyusui kepada ibunya, atau namanya di sini ilham atau insting ya. Atau bayi yang baru lahir, kita nggak usah ngajarin ayo bagaimana caranya dia menyusu kepada ibunya, tetapi secara otomatis ini dinamakan dengan insting, dan siapa yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada hewan-hewan juga itu sudah Allah berikan kadarnya masing-masing. Kemudian di sini ada kata qaddara, Allah menentukan takdir gitu ya, kalau bahasa kita takdir, udah takdirnya ya. Takdir itu artinya menetapkan ukuran, udah ada ukurannya. Kita usianya berapa itu sudah ada ukurannya dari Allah ya. Kemudian kayak kita lihat hujan misalkan, itu sudah dengan ukuran yang sudah pas dari Allah Subhanahu wa taala. Kebayang nggak kalau hujan itu langsung blek aja gitu ya, tumpah di kota di Cianjur misalkan ya, langsung tumpah seperti air tumpah dari ember, bagaimana? Itu langsung rusak gitu kan, subhanallah. Allah turunkan hujan dengan takdirnya, dengan ukurannya, Masya Allah, dengan kecil-kecil gitu ya. Kemudian menentukan takdir, takdir manusia. Dan saat ini pun kita berada di kelas ini pun belajar Al-Quran adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sebutkan bahwa takdir manusia itu sudah Allah tetapkan 1000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, Masya Allah. Allah mengatur segala sesuatu dengan sangat detail. Detail sekali ya, tangan kita ada jempol ya. Ada jempol, ada apa lagi Umi? Akhwat? Ada telunjuk, ada kelingking. Coba bayangkan kalau tangan kita jempol semua. Kebayang nggak? Nggak kebayang ya. Kemudian kalau misalkan bulu mata kita seperti bulu rambut, gimana? Mungkin dia akan panjang banget gitu, dan Allah menetapkan setiap sesuatu dengan ukurannya dan dengan sangat detail, Masya Allah ya. Kemudian fahada, ini Allah memberikan hidayah, maksudnya seperti apa? Itu insting atau fitrah, seperti hewan makan rumputan nggak usah dikasih tahu, mereka langsung makan dengan sendirinya. Ada akal juga kepada manusia, Allah berikan akal. Kemudian hidayah itu pun salah satunya adalah wahyu Al-Quran, yang saat ini kita baca adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga melalui Nabi Muhammad itu adalah berupa sunnah ya. Sunnah Nabi SAW itu pun adalah petunjuk untuk kita umat manusia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ini masih menjelaskannya tentang ayat ketiga tadi. Allah Subhanahu wa taala menentukan kadar bagi makhluknya dan memberi mereka petunjuk kepada takdirnya. Sebagaimana pula disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, kata Rasulullah SAW, innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanah wa kana arshuhu 'alal ma. Nah, ini bukan 1000 tahun ya, ternyata di sini dalam hadisnya 50.000 tahun. Allah menentukan kadar manusia atau takdir manusia, semua makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dalam jangka waktu 50.000 tahun. Masya Allah, akhwati fillah. Saat ini kita bisa duduk dengerin Al-Quran, kemudian pagi ini kita mau ngapain, atau tadi kita bangun jam berapa, habis ngapain, misalkan. Itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kata Rasulullah pun, wa kullu muyassarin lima khuliqalah. Setiap seseorang itu akan dimudahkan sesuai dengan kemana dia akan pulang. Mohon maaf gitu ya.
ada yang mungkin naudzubillah sudah akan masuk neraka, Allah berikan jalan dia bermaksiat. Naudzubillah ya. Tapi ada yang memang sudah dia akan masuk surga, Allah mudahkan dia dalam perjalanan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, "I'malu, beramallah kalian sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, wa kullu muyassarin wa kullun muyassarun lima khuliqal." Seseorang ketika akan dimasukkan ke dalam surga misalnya, pasti Allah mudahkan jalannya. Jadi kita berhusnudzon terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa beramal soleh di pagi ini, bisa sholat subuh, qobliyahnya, bisa baca Quran, bisa dengerin nasihat dari para ulama, kita bisa ngaji gitu ya. Mudah-mudahan itu adalah salah satu petunjuk dari Allah agar kita akan pulang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang takdir. Kemudian walladzi akhrajal mar'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan, tapi mar'a di sini bukan hanya rumput-rumputan ya. Tetapi kata para ulama, semua jenis tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Maka saya pakai gambar ini nih. Ada yang tahu sayur apa ini, Umi? Ada yang tahu nggak sayur apa ya? Ya? Sawi, Masya Allah. Atau pakcoy juga ya, Masya Allah. Jadi apapun yang kita makan itu adalah dari Allah. Yang menumbuhkan Allah. Ya, Masya Allah. Itu untuk siapa? Untuk manusia, untuk hewan juga gitu kan, rumputan. Semuanya Allah ciptakan, walladzi akhrajal mar'a. Jadi bukan kita yang nanam. Walaupun kita yang menyimpan benih misalkan. Tetapi hakikatnya yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kurang bersyukur apa gitu kita hari ini? Allah udah kasih kita makanan luar biasa banyaknya, bermacam-macam. Ada yang hijau, ya, ada yang warna oranye, merah, buah-buahannya pun sama. Itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terlalu atau keterlaluan ketika orang Yahudi bilang waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Keterlaluan orang Yahudi yang bilang Allah itu pelit ya, naudzubillahi min dzalik. Sedangkan mereka bisa bernafas itu adalah dari Allah. Mereka masih bisa bicara itu lisan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini walladzi akhrajal mar'a, makanan yang kita makan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama, segala tumbuhan yang menjadi sumber kehidupan, makanan bagi hewan, ya rumput-rumputan, kemudian juga segala tumbuh-tumbuhan untuk sumber keberlangsungan manusia, ada untuk kita. Maka kita pun menjadikan setiap apa yang Allah berikan adalah dalam rangka taqarrub, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat 5-nya, faja'alahu gusaan ahwa. Kemudian Allah menjadikan tanaman itu kering dan menghitam. Coba kita perhatikan tadi sayuran ini, sayuran apa tadi, sawi ya atau pakcoy, sawi ini betul. Kalau kita simpan dalam waktu 1 hari aja, dari pagi kemudian sampai sore, kira-kira masih segar atau nggak masuk kulkas ya? Kira-kira akan berubah warna nggak? Berubah ya, jadi layu. Betul. Besoknya mungkin udah busuk. Udah busuk ya, menghitam. Dan ini Masya Allah mujizat Al-Quran. Masih kita nggak yakin gitu ya sama Al-Quran. Kata Allah di ayat 5-nya, faja'alahu gusaan ahwa. Tumbuhan itu akan menjadi kering kerontang bahkan hitam. Ya. Kemudian kata Ibnu Jarir itu adalah salah satu ulama tafsir yang sangat fenomenal ya, Masya Allah, dalam kitab tafsirnya, tafsir At-Tabari, karya beliau. Beliau mengatakan bahwa sebagian orang yang ahli dalam bahasa Arab, ulama nahwu mengatakan bahwa dalam kalimat ini terkandung takdim dan takhir, bahwa makna yang dimaksud ialah bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang telah menumbuhkan rumput-rumputan, kemudian tampak hijau segar yang kita makan seperti itu ya, tapi tidak lama lalu berubah menjadi layu berwarna kehitam-hitaman, sesudah itu menjadi kering rontang. Ini enggak ada yang abadi ya. Allah selalu menyamakan tumbuh-tumbuhan dengan kita. Puluhan tahun yang lalu kita masih bayi, kemudian tumbuh jadi balita, tumbuh jadi remaja dulu, dewasa, menua, betul nggak?
Allah menyerupakan dengan tumbuhan-tumbuhan ini. Tidak ada yang abadi. Cantik mungkin beberapa tahun yang lalu cantik. Tapi kita akan kembali kepada masa kita akan menjadi kering kerontang. Bahkan akan berada di alam kubur. Gitu ya. Ini mengingatkan bahwa dunia itu nggak ada yang abadi. Bahkan selalu diilustrasikan gitu, Masya Allah ya para ulama kita. Salah satunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau usianya hanya 55 tahun. Usia Imam Asy-Syafi'i itu hanya 55 tahun. Usia Imam An-Nawawi hanya 45 tahun. Subhanallah. Tetapi pada tahun ini gitu ya, sudah 1200 tahun yang lalu. Ilmu mereka masih tetap hidup sampai saat ini. Usia di dunia sebentar, tapi di alam kuburnya lama sekali. Dan kita pun harus berpikir, jangan-jangan gitu ya, di alam kubur kita akan lebih lama lagi. Gitu. A'udzubillahi min dzalik, kalau kita terlalu sibuk dengan dunia sampai lupa dengan alam akhirat. Dan alam akhirat yang paling dekat itu alam kubur kita. Ya. Kita misalkan kata Rasulullah SAW, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Ini kata Rasulullah ya. Umur umat itu hanya sekitar 60 dan 70 tahun. Antara 60 dan 70 tahun. Adapun yang lebih hanya 100, ada yang 90 itu jarang sekali. Tetapi Rasulullah SAW pun wafat pada usia 63 tahun. Dan betul gitu ya. Kalau saya juga ingat almarhum ayah saya, beliau wafat pada usia 60-an, ya 63 tahun. Kemudian ya banyak keluarga-keluarga yang memang pada usia itu. Subhanallah. Dan kata Allah, faja'alahu gusaan ahwa, bahwa bukan hanya tumbuhan yang tidak akan abadi, bahwa diri kita pun tidak akan abadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ya. Kata Allah, engkau akan meninggal dan mereka pun orang-orang yang tidak taat kepadamu pun akan meninggal juga sama. Enggak ada yang abadi. Ya, kemudian kata di sini, busaan adalah rerumputan kering, sisa-sisa yang tidak berguna yang terbawa angin dan hilang. Seperti di gambar ini ilustrasi ya, bahwa asalnya daun ini tuh hijau, ya, enak dipandang. Tetapi setelah beberapa masa akan menjadi kering kerontang dan tidak ada gunanya. Tapi kalau manusia setelah kering kerontang ke alam kubur, nanti masih ada yang namanya hisab, ada yang namanya alam kebangkitan. Maka ketika dalam Al-Quran disebutkan manusia ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, mereka berharap, ya laitani kuntu turoba, gitu. Ya Allah, aku pengen jadi tanah aja ya Allah, gitu ya. Kenapa? Saking nggak mau dihisab. Tidak, karena dihisab itu nggak enak gitu. Ini kamu pakaian dari mana? Tanya sama Allah ya. Dari mana, buat apa? Oh, dipakai ngaji. Tapi satu persatu semua harta yang kita miliki akan ada hisabnya. Kuota misalkan, kuota internet. Saat ini kita pakai kuota. Kamu dapat dari mana? Dipakai apa? Subhanallah ya. HP kita, komputer, apapun laptop, itu semua ada hisabnya. Sedangkan untuk tumbuhan seperti ini, ketika sudah kering kerontangnya, sudah nggak ada hisab. Tapi manusia, ketika sudah di alam kubur, kemudian nanti dibangkitkan, ada namanya hisab. Sehingga mereka berharap, ya Allah, ya laitani kuntu turoba, aku pengen jadi tanah aja, biar nggak usah dihisab gitu ya. Kemudian ayat selanjutnya, sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Jadi ini menjadi dalil, subhanallah ya, Rasulullah SAW ketika dibacakan Al-Quran oleh malaikat Jibril, ya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tidak akan pernah lupa. Ya, jadi langsung hafal, beda sama kita ya. Udah dibaca 5 kali lupa. Ya, kalau nggak dibaca lagi makin lupa. Tapi kalau Rasulullah sebagai wahyu ya, sanuqri'uka fala tansa, apa yang dibacakan berupa Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah lupa. Kemudian juga ini merupakan berita dari Allah Subhanahu wa taala dan janjinya kepada Nabi Muhammad bahwa dia akan membacakannya kepadanya dengan bacaan yang selamanya tidak pernah dilupakannya. Subhanallah ya. Fala tansa, maka tidak akan pernah lupa Nabi Muhammad kepada Al-Qur'an. Ya, di sini jaminan dari Allah bahwa Al-Qur'an tidak akan dilupakan oleh Nabi Muhammad. Bahkan Masya Allah ya, saat ini pun Allah jaga Al-Qur'an itu di hati-hati para penghafal Al-Qur'an gitu. Jadi kalau kita masih belum
punya hafalan, coba satu hari satu ayat aja kita hafalin. Kalau memang nggak bisa menghafal, baca aja nggak apa-apa gitu ya. Karena dalam surah Al-Isra itu ada ayat yang mana Nabi Muhammad mengatakan, Ya Rabbi inna qaumi ittakhadha qaumi bihadzal Qur'ana mahjura. Ya, Rasulullah mengadu kepada Allah, Ya Allah, ada beberapa kaumku yang mereka mengabaikan terhadap Al-Qur'an. Itu na'udzubillahi min dzalik ya. Jadi di hari kiamat Rasulullah mengadu kepada Allah, Ya Allah, ada yang aku sebagai umat aku, tapi dia jarang baca Quran. Gitu. Jadi kita pun menjadi ikhtiar kita. Kita baca Quran setiap hari, kita mempelajari ayatnya, bahkan mulai masuk pada level menghafal itu ada rasa takut kita. Kita takut ketika di hari kiamat kita mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, tetapi termasuk yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini dalil sanuqri'uka fala tansa. Allah membuat Al-Quran ini tidak bisa dilupakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah, illa masya Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Ini maksudnya apa? Kata para ulama, menurut Imam Ibnu Jarir juga, kemudian Imam Qatadah mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah melupakan sesuatu kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an itu nanti kalau dalam ilmu Quran ya, ada namanya nasakh, ada yang dihapuskan. Seperti contohnya dalam Al-Qur'an itu ada hukum azaniyah asyaikh wa syaikhah ya. Seorang, mohon maaf, nenek tua dan kakek tua yang berzina itu sama-sama mendapatkan hukum rajam, sama seperti hukum yang masih muda. Dan lafadznya dihapuskan tetapi hukumnya tetap ada. Jadi ada namanya nasakh mansuh, ada yang menghapus ya. Dan di sini illa masya Allah, kecuali yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti itu. Kemudian innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kata Allah, sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Jadi apapun yang kita lakukan, Allah Maha mengetahui. Yang tersembunyi dalam hati kita, Allah tahu. Apalagi yang terangan gitu ya. Kata Allah, Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, oleh kita secara terang-terangan, dan juga apa yang kita sembunyikan dari ucapan dan perbuatan kita. Tiada sesuatu apapun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tahu perkara hati kita ya. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah tahu dalam dada-dada kita apa yang tersembunyi. Maka kalau ada kemaksiatan dalam hati kita, kita jengkel sama orang lain misalkan ya, atau apa ya, nggak suka sama orang lain misalkan, langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullah, karena Allah Maha mengetahui ya. Tapi maha baiknya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, kalau kita ada niat baik dalam hati, itu udah dapat pahala. Masya Allah ya. Kalau dalam hati udah niat nih, saya mau ngapain ya nanti, mau ngomongin orang misalkan ya, itu belum dicatat sebagai amal keburukan, belum. Karena belum dilakukan, baru niat doang. Tapi kalau niat kebaikan, aku hari ini mau niat sedekah, niat hari ini mau tilawah, niat hari ini mau sholat duha misalkan. Itu sudah dicatatkan sebagai satu kebaikan, dan kalau dia lakukan menjadi 2 kali lipat. Masya Allah ya. Jadi kata Imam An-Nawawi ya kalau nggak salah, beliau mengatakan, aku berharap bisa berniat akan semua amal salih kalau aku mampu. Gitu. Niat aja dulu gitu, akhwat ya. Aku niat ngapain? Pokoknya aku niat aja dulu ya Allah. Ya misalkan mau tahajud, ya Allah aku mau bangun tahajud, aku niat ya Allah ini udah, tapi bukan wacana doang ya, aku mau bangun, tapi nggak pasang alarm, kemudian juga malam gadang, nggak seperti itu. Niatnya dengan benar-benar berazam. Udah pasang alarm, kemudian juga nanti simpan air minum di samping biar nanti kalau bangun langsung minum dan sebagainya. Dan kata Imam Nawawi, aku berharap memiliki niat setiap amal kebaikan apapun walaupun aku nggak mampu. Gitu, subhanallah ya, gitulah para ulama. Nah kita kadang kayaknya nggak mampu deh, udah bilang nggak mampu sebelum berangkat misalnya, sebelum melakukan kita udah insecure terlebih dahulu gitu. Jangan seperti itu ya. Karena innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Yang tersembunyi Allah tahu, apalagi yang
terang-terangan atau yang terlihat. Nah, kemudian wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah. Masya Allah. Di sini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang mudah. Artinya kami akan memudahkan kita untuk mengerjakan perbuatan dan ucapan yang baik. Dan kami akan mensyariatkan kepadamu suatu hukum yang mudah, penuh toleransi, lurus, lagi adil. Tidak ada kebengkokan padanya dan tidak ada beban dan tidak ada pula kesulitan. Jadi agama ini adalah agama yang mudah, akhwat ya, bukan yang sulit. Ih, ribet banget misalkan. Nggak ada ya. Nggak ada kesulitan dalam agama kita. Contohnya orang-orang misalkan nggak bisa sholat berdiri. Masya Allah disyariatkan, ya udah nggak bisa berdiri, duduk aja. Nggak bisa sholat sambil duduk, ya udah tiduran gitu ya, madhab kiblat. Nggak bisa juga, ya nyamping aja ke sebelah kiri. Ya, masih nggak bisa juga, nggak bisa gerak misalkan ya. Orang-orang yang di rumah sakit, ya udah dengan matanya aja atau dengan isyarat aja, nunduk, kemudian nggak bisa juga, ya udah dengan hatinya dia baca Al-Fatihah, dalam hatinya baca, dengan hatinya dia sholat. Kalau misalkan masih nggak mau sholat juga gimana, masih nggak bisa juga, gimana nih? Berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, tidur nggak bisa, pakai mata nggak bisa, pakai hati nggak bisa, ujung-ujungnya diapain? Disolatin aja gitu ya. Disolatin, Masya Allah. Makanya agama ini agama yang sangat mudah. Kayak kemarin Ramadan, nggak kuat saum, ya udah, nggak usah saum, nanti ganti. Nggak bisa ganti juga, ya udah dengan fidyah. Keburu meninggal, ya udah dibayarin ahli warisnya. Ahli warisnya nggak bisa bayarin, ya udah istighfarin aja gitu ya. Subhanallah, nggak ada yang sulit kok. Asal benar-benar jujur, kita nggak mudah, nggak bisa gitu. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa nuyassiruka lil yusra, agama Islam ini adalah agama yang mudah gitu ya, nggak sulit kok gitu. Fadzakir in nafa'atiz dzikra, oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Jadi kita ini adalah dai ya, kita sudah bahas pekan kemarin bahwa kita itu adalah daiyah, adalah orang yang menyeru untuk keluarga kita, menyeru untuk diri kita sendiri gitu ya. Antum du'at qabla kulli syai' ya. Kalian adalah para dai, para daiyah sebelum menjadi sesuatu apapun. Misalkan ada profesinya dokter, profesinya apalagi ini pengajar atau apapun, sesungguhnya kita adalah dai untuk diri kita sendiri. Maka ingatkanlah, kita udah bisa nih beramal soleh, maka ajak yang lain juga. Ajak anggota keluarga kita. Inna fa'atil dzikra, kalau peringatan itu bermanfaat ya gitu. Jadi harus sesuai dengan mad'unya juga. Kalau kita ada ditugaskan, misalkan di sini ada para pengajar Al-Qur'an juga ya, para ustadzah yang ngajarnya anak SD misalkan, maka disesuaikan juga gimana cara ngobrol sama anak-anak kecil gitu. Atau kita berdakwah di kampung halaman, misalkan saya orang Sunda nih, kemudian saya ada amanah untuk ngajar ibu-ibu, kira-kira pakai bahasa Sunda atau bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Pasti pakai bahasa lemurnya gitu, bahasa kampungnya, ya udah gitu. Jadi fadzakir in nafa'ati dzikra ya, sesuai dengan apa yang kita ajak ya, yang kita hadapi. Kalau anak kecil ya dengan bahasa anak-anak, kalau orang-orang yang sudah tua misalkan dengan bahasa kampung halaman, ya udah dengan bahasa kampung halamannya itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sayadzakkaru may yakhsha. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Tadi di ayat 9-nya, fadzakir in nafa'ati dzikra, kasih peringatan. Tapi siapa yang akan mendapatkan peringatan itu? Kata Allah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita memang menyampaikan. Ya Rasulullah pun dulu menyampaikan. Ketika mereka nggak mau ikut dakwah Rasul, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Karena tugas engkau adalah untuk berdakwah saja sudah. Sedangkan hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diilustrasikan kayak kita suka makanan sesuatu ya, makan durian suka enak misalkan ya, atau suka makan bakso. Kita ajak teman kita, ih makan bakso yuk. Tapi teman kita nggak suka. Kita kira-kira mau maksa apa enggak? Nggak mau, nggak dipaksa, yuk makan bakso pokoknya enak gitu. Tapi dia nggak suka, ya udah gitu ya. Dan dalam dakwah pun seperti itu. Misalnya kita, aku nikmat nih baca Quran, aku nikmat memahami ayat-ayat Allah, aku nikmat mengamalkan sunnah Rasulullah. Udah ngajakin orang nggak mau, ya udah gitu ya, nggak usah stres ya, nggak usah.
Karena dakwah itu seperti itu. Dan orang yang akan mendapatkan peringatan adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan juga ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah ulama. Ulama di sini maksudnya bukan ahli ilmu yang tinggi-tinggi, bukan, maksudnya yang dikasih ilmu sama Allah pasti takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu ilmunya, dia pasti makin takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang mau menerima sebagian pelajaran dari apa yang kau sampaikan. Jadi Rasulullah nyampaikan dakwah, ya, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, adalah orang yang hatinya takut kepada Allah dan meyakini bahwa dia pasti akan menghadap dan berdua dengannya. Jadi dalam hadis disebutkan setiap manusia, setiap individu kita semua dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman nanti ada satu momen kita akan diajak ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala biduni tarjamah, tanpa ada yang menerjemahkan. Bagaimana obrolannya, bagaimana bicara, wallahu a'lam. Tapi diyakini bahwa setiap manusia akan ada alam hisab, kemudian dia akan ditanya oleh Allah, ini dipakai apa? Pokoknya dihisab ya, apapun yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di alam akhirat. Ya, saya dzakkaru may yakhsha, dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita pada pagi ini, ya. Kemudian kata Allah dari ayat 11 sampai 13, wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang celaka kafir akan menjauhinya. Tadi tentang apa? Rasulullah memberikan peringatan, dan yang mendapatkan peringatan atau pelajaran adalah orang-orang yang takut. Sebaliknya, orang yang tidak ingin mendapatkan pelajaran, ilmu, ya, ilmu akhirat, ilmu tentang mengenal Allah dan Rasulnya, maka kata Allah, mereka akan dijauhkan. Orang-orang kafir akan dijauhkan dari yang namanya pelajaran. Dia tidak ada waktu untuk mempelajarinya, boro-boro gitu ya. Iman kepada Allahnya aja enggak, kita naudzubillah. Wa yatajannabuhal ashqa. Kemudian yang mengerikannya kata Allah, alladzi yaslan naral kubra, yang mana mereka akan memasuki api neraka al-kubra. Itu yang sangat besar. Besar di sini apa? Karena sudah dijelaskan juga tentang api neraka itu, bahwa api yang ada di dunia ini hanya 1% atau 1% apa ya? Kalau di akhirat neraka, api neraka 70 kali lipat. Jadi ketika di neraka itu atau di alam akhirat, nerakanya al-kubro, apinya sangat-sangat panas. Bahkan batu kerikil yang ada di neraka itu mampu menggejolakkan umun-umunan manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, tsumma yamutu fiha wala yahya, kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Jadi pengen mati nggak bisa, tapi hidup juga ripuh. Ripuh itu apa ya? Ripuh itu ya nggak enak gitu ya. Kayak kemarin bisa disebutkan dalam surah Al-Ghasyiyah, makanannya dari buah zakum, dari buah dori ya. Minumnya minum nanah, air panas. Jadi mau mati nggak bisa, sehingga kata para orang-orang yang di neraka, wa nadaw ya malik liyaqdi alaina rabbuk. Orang ahli neraka menyeru pada malaikat Malik. Malaikat Malik kan yang ngejaga neraka. Wa nadaw ya malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, matiin aja kita gitu ya, sama Tuhan engkau matiin aja. Tapi kata Malik, nggak bisa. Ini udah di alam neraka gitu, nggak ada kematian. Yang ada apa? Kalian hancur, hidup lagi, dihancurkan lagi, terus seperti itu. Dan walaupun hanya 1 hari gitu ya, tetapi wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Kata Allah, 1 harinya di alam akhirat itu sama seperti 1000 tahunnya hitungan kita di dunia. 1000 tahun lamanya. Mudibillahi min dzalik. Ketika di neraka pun kata Allah Subhanahu wa taala, Halim talakti gitu dalam surah Ad-Dariyat ya. Wahai neraka, udah penuh belum nerakanya? Tapi kata neraka apa? Waqalat hal mim mazid, kata, apakah masih ada tambahan? Gitu. Jadi neraka ini nggak akan ada penuhnya, akhwat ya. Tidak akan ada penuhnya. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan kata neraka masih ada tambahan nggak? Gitu. Ya. Alladzi yaslan naral kubra. Maka kita harus berhati-hati.
ketika tidak bisa mendapatkan nasihat dalam hati kita, terjauhkan dari Al-Quran, terjauhkan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, takutlah. Wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan narul kubra. Naudzubillahi min dzalik ya. Kemudian para ahli tafsir mengatakan yakni tidak dapat mati sehingga ia terhenti dari siksaannya dan tidak pula hidup dengan kehidupan yang memberi manfaat baginya. Hidup juga kayak gitu aja gitu ya. Bahkan kehidupannya itu merupakan penderitaan dan mudarat baginya. Karena dengan kehidupan yang kekal, ia selalu menderita pedih siksaan dan berbagai macam pembalasan yang ditimpakan kepadanya secara abadi dan jadi orang kafir itu berada di dasar neraka, ya, dan khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan masuk ke dalam surga. Lain halnya dengan orang-orang mukmin ya, orang yang beriman, mereka akan kalau misalkan punya dosa, ya udah diazab dulu gitu ya, tetapi nanti ujung-ujungnya akan masuk surga. Nanti ada namanya kontoroh ya, sebelum masuk surga itu akan dibersihkan dulu. Kemudian kalau yang naudzubillahi min dzalik ya, semoga bukan kita termasuk dari dalamnya. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka dulu, mereka sudah hancur lebur, nanti jasadnya akan dimasukkan pada sungai yang ada di surga, baru dari situ mereka akan masuk ke dalam surga. Tetapi ketika dia sudah diazab di dalam neraka, dia diam di emperan surga. Ya Allah, gitu ya. Kata dalam hadis disebutkan, surga udah penuh semuanya, orang-orang udah punya istana semuanya. Aku dapat apa ya Allah gitu ya, sedih banget ya. Yang masuk surga terakhir kali, ini seorang yang beriman, tetapi dia punya dosa. Sehingga diazab dulu di alam neraka. Ketika dia sudah masuk masaknya dia masuk surga, ternyata dia adalah yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dia sedih. Ya Allah, orang-orang udah menikmat di dalam istananya, aku nggak dapat apa-apa gitu. Kemudian kata Allah, walaka bimithli ma yu'til malik fid dunya wal bil misl wa misal sampai kata Allah, kamu tetap dapat nikmat kok. Seperti apa? Seperti yang diberikan kepada raja-raja yang ada di dunia 7 kali lipat. Masya Allah ya, Allah baik sekali kepada hamba-hamba. Asal punya iman. Asal punya iman. Walaupun dia udah dicelupkan dulu ke dalam neraka yang berapa ribu tahun lamanya, tetapi dia masih punya tauhid, masih ada rasa keimanan, iman kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika masuk ke dalam surga memang dicelupkan dulu, masuk air dulu, tapi kata Allah, kamu akan mendapatkan kenikmatan yang diberikan kepada raja-raja di surga 7 kali lipat. Ya, Masya Allah ya. Tapi kita nggak mau ya masuk pada bagian orang yang dicelupkan neraka. Jadi kalau misalkan kita berdoa, ya Allah aku pengen surga tanpa hisab, ya gitu aja doanya. Ya Allah aku pengen surga paling tinggi tanpa hisab. Tapi gimana caranya? Ikhtiar gitu ya. Karena di hisab itu nggak enak awat ya. Hisab itu nggak enak. Kita misalkan punya apa sih di rumah kita, kemudian ada yang nanya-nanya, ini kamu dari mana? Atau kayak apa namanya ya? Kayak orang yang tersangka gitu ya. Kemudian diteliti di rumahnya, ini kamu dari mana? Hasilnya dari mana? Rekeningnya mana? Misalkan auzubillah, itu kan nggak enak. Bayangkan kita dihisabnya di alam akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Khabir. Khabir teliti sekali. Sedikit apapun pasti ada hisabnya, gitu ya. Tapi kita ya Allah pengen surga tanpa hisab. Tapi kita pun berusaha memantaskan diri, gitu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit lagi ya. Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman. Jadi ada kata tazakka. Maka tadi kita sudah disebutkan di awal, ada sebagian pendapat mengatakan bahwa surat ini adalah surat Madaniyah karena ada kata zakka, itu membersihkan itu dengan zakat. Ya, tetapi yang jumhur tadi pendapat kedua bahwa ini makkiyah ya. Dan kata Allah, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri. Tadi kita takut ya dengan neraka al-kubro, kemudian juga la yamutu fiha wa la yahya, tapi tenang, kata Allah, sucikan diri kita. Kalaupun kita punya maksiat, bersihkan. Sungguh beruntung orang yang membersihkan diri. Yakni mensucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang rendah dan mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya.
Semoga salawat dan salam terlimpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun kita benar-benar takut ya dengan azab Allah, tapi kita pun diajarkan yang namanya berharap. Yang penting kita beristighfar, kita tahu kita salah, kita banyak dosa, kita banyak suudzon sama Allah, mengatakan maka kita bilang subhanallah. Kita punya kekurangan apapun ucapkan subhanallah. Kita iri sama orang lain, subhanallah gitu ya. Allah tuh Maha adil. Allah ngasih kepada kita sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, gitu ya. Qad aflaha man tazakka, kemudian wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia ingat nama Tuhannya. Kita udah banyak maksiat, kita zikir ya, ingat sama Allah, fasalla, kemudian udah zikir sama Allah pun kita memperbanyak ibadah salat. Salat 5 waktu tetap 5 ya. Maksudnya salatnya salat sunnahnya tambahkan, duhanya, qobliyah, ba'diyahnya, tahajudnya. Kemudian zikirnya juga kata Rasulullah SAW, kita disunnahkan zikir pagi petang ya, makanya jangan sampai terlewat. Nanti misalkan sekarang kelewat nih nggak apa-apa, sok jam 8 jam 7 kita kodoin baca zikirnya nggak apa-apa ya. Wada karasma rabbi fasalla, sebanyak apa zikir kata Allah, fadzkurullaha dzikran katsira, nggak ada batas. Zikirlah kalian sebanyak-banyaknya, bahkan sesuai yang dicontohin Rasul, istighfarnya 100 gitu ya, subhanallah bihamdihnya 100. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100. Itu perbanyak amalan kita. Jangan merasa puas dengan amal ya, karena nanti di alam akhirat kata Rasulullah ada hamba-hamba yang akan membawa amalan bergunung-gunung. Masya Allah ya, bergunung-gunung dengan memperbanyak zikir kepada Allah atau dengan amalan lainnya ya. Yakni dia mendirikan sholat tepat pada waktunya. Jadi kalau zuhur jangan mepet-mepet ke asar gitu ya. Waktu subuh jangan mepet ke terbit matahari gitu. Jadi sini dan kita melakukan ibadah ini harus mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, jangan dalam keadaan terpaksa gitu. Dan taat kepada perintahnya serta merealisasikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 3 ayat lagi, nggak apa-apa agak lewat waktunya Ummahat Akhwati Fillah. Halo, masih ada atau sudah mana nih? Masih ada Ummahat Akhwat? Ada Ustazah. Alhamdulillah ya. Semangat nih. Masya Allah. Oke, lanjut dikit lagi ya. Sampai ayat 19. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bal tu'thirunal hayatad dunya." Tetapi kamu, maksudnya orang-orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman terhadap alam akhirat, mereka tuh seperti apa? Kata Allah dikabarkan, mereka memilih kehidupan duniawi. Mereka lupa akan alam akhirat. Jadi kalau mereka bekerja setiap hari untuk dunia, ya, untuk dunia saja. Kalau orang beriman kadang-kadang gitu ya, kerja dari pagi sampai sore kuat. Coba kalau dari pagi sampai sore berapa jam ya kuat? Kerja apapun ya, 8 jam ada ya, 10 sampai 8 jam kurang lebih. Mereka kuat untuk bekerja. Tetapi ketika waktu sholat, padahal sholat cuma 5 menit misal, atau 10 menit. Tapi tidak semuanya orang kuat. Nauzubillahi min dzalik gitu ya. Bahkan di sini contoh-contohnya atau tanda-tandanya dia terlalu sibuk dengan dunia sampai lupa dengan alam akhiratnya gitu. Yakni kamu ya, lebih mendahulukan kepentingan duniawi daripada kepentingan akhirat dan kamu memandangnya sebagai tujuanmu karena di dalamnya terkandung kemanfaatan dan kemaslahatan kehidupanmu. Padahal kalau kita lihat juga tadi tentang para ulama kita, orang-orang soleh terdahulu, mereka hidup di dunia hanya 55 tahun, Imam Nawawi hanya 45 tahun, tetapi di alam akhirat, di alam kuburnya lebih lama lagi. Ya, lebih lama lagi. Maka saat ini kita bagaimana nih? Usia kita itu terbatas, tapi pengen amalan kita di luar batas. Ya udah, kita dengan kalau kita punya harta dengan harta kita punya ilmu dengan ilmu kita, atau dengan apapun yang bisa kita mampu, sehingga ketika kita sudah wafat pun kita masih mendapatkan apa tuh? Dapat kiriman pahala, gitu ya. Nah, jadi ciri-ciri orang yang nggak beriman itu bantu tirunal hayatad dunya. Kemudian kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Masya Allah ya.
Rasulullah SAW itu sholatnya aja lama banget ya. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, kata ibunda kita, beliau mengatakan kaki Rasulullah itu sampai bengkak. Karena sholat sunnahnya aja, satu rakaatnya aja, dari Al-Baqarah sampai An-Nisa, sekitar 5 juz, sampai bengkak. Sampai Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa sampai bengkak kayak gitu bahasa kitanya? Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Gitu. Engkau sudah dimaksum, wahai Rasulullah. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Afala akuna abdan syakuro. Apakah salah kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Kemudian kata Rasulullah pun, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan aku, intinya Rasulullah lebih menyukai akhirat daripada dunia. Karena fana. Kita lihat tanaman kita aja tadi misalkan ya, tanaman kita itu nggak bakal lama, hanya sementara. Begitupun diri kita nggak bakal lama, gitu ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Yakni kata para ulama tafsir, pahala Allah di negeri akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada kesenangan dunia. Karena sesungguhnya dunia itu pasti akan fana dalam waktu yang sangat singkat. Sedangkan kehidupan akhirat mulia lagi kekal. Maka bagaimana orang yang berakal bisa lebih memilih hal yang fana atas hal yang kekal. Dan lebih mementingkan hal yang cepat lenyap serta berpaling dari memperhatikan negeri yang kekal dan pahala yang kekal di akhir. Ya, orang yang berakal pasti berpikir pengen yang kekal apa yang sementara, ya pasti yang kekal gitu. Tapi terkadang banyak termasuk kita pun tertipu dengan dunia ini ya. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, ya terakhir ya 18 dan 19 dalam surat Al-A'la. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam. Maksudnya apa? Bahwa di sini kata Ikrimah, sehubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya benar-benar terdapat dalam kitab dahulu. Maksudnya apa? Bahwa makna yang dimaksud adalah semua ayat yang terdapat di dalam surah Al-A'la itu pun ada pada kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Tentang apa tadi di awal, tentang mensucikan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian tentang apalagi tadi orang-orang yang mendapatkan peringatan itu siapa, kemudian siapa yang nggak mau mendapatkan peringatan, dan qad aflaha man tazakka pun itu sudah disebutkan dalam kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam, atau kitab yang diberikan oleh Allah kepada dua nabi tersebut, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Begitu akhwati fillah, maka kalau kita lihat dari awal sampai akhir, kenapa Rasulullah suka banget sama surat ini? Masya Allah ya, kandungannya dibukanya itu sudah dengan bertasbih, mengatakan subhanallah atau subhana rabbiyal a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Maka tidak heran ketika dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa ketika dalam satu hari membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali dengan keyakinan ya, dengan benar-benar mensucikan zatnya Allah Subhanahu wa taala, subhanallah wa bihamdi sakilani khafifani alal lisan, sakilani alal mizan. Mudah di lisan tapi memberatkan timbangan kita. Subhanallah ya, subhanallah dan subhanallah wa bihamdihi gitu. Dan kata Rasulullah, barang siapa membaca ini, maka ketika di alam akhirat timbangannya akan berat. Masya Allah, jangan mustahil kok bisa sih seperti itu, bisa aja gitu ya. Karena Allah itu maha kaya. Allah mampu memberikan apapun kepada hamba-hambanya yang benar-benar taat gitu. Subhanallah wa bihamdi. Dan akan lebih banyak lagi bagi siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi lebih dari 100 kali gitu ya. Mungkin dalam surat ini kita diperintahkan untuk memperbanyak tasbih, juga apa, kalau mampu hafalkan surah Al-A'la ini, sehingga ketika sholat isya, sholat witir, bahkan di hari Jumat kita bisa membacanya dengan bacaan yang sempurna dan dengan hafalan kita gitu ya. Karena beda, kadang baca dengan hafalan itu beda. Dan kalau kita sudah membaca artinya, mudah-mudahan lebih meresapi maknanya dan bisa mengamalkan isi kandungannya. Amin ya rabbal alamin. Ya akhwati fillah, mohon maaf atas kelebihan waktunya ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap detik, setiap menit, bahkan mungkin 1 jam lebih ini dicatatkan sebagai amal solih kita
sebagai amal kita, bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita takut ya dengan adab Allah, tetapi kita juga berharap akan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin akhwati fillah. Mohon maaf atas keterbatasan ilmu dan keterbatasan waktu. Sama-sama. Semoga kita bukan hanya berkumpul di Zoom ini saja. Semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Kita tutup dengan doa ya, istighfar terlebih dahulu 3 kali sampai kita ingat setiap dosa-dosa kita. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la mautan illa rahimtah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratana wa amir rawatina ladaina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi adamatika. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya. Insyaallah bertemu pekan depan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.